Saya bukakan dulu pembahasannya. Sambil nunggu filenya terbuka. Oke, sini sudah terbuka. Kenapa kok 14 November 2024? 14 November 2024, dasar jawabannya kita ambil dari PMK 81 tahun 2024. Di PMK 81 tahun 2024, di pasal 40 disebutkan, wajib pajak badan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kata yang dipakai apa? Setelah, teman-teman. Teman-teman tadi yang jawabnya 13 itu menggunakan kata-kata sejak. Nah, seringkali teman-teman nanti akan dihadapkan pada kata-kata setelah, kata-kata sejak. Kita bicara pendaftaran, bicara setelah. Kita bicara penyampaian kewajiban, terus kemudian permohonan kapan paling lambat dilakukan, nanti kata-katanya sejak. Nah, nanti kita akan belajar kapan kita pakai setelah, kapan kita pakai sejak. Dan nanti teman-teman tolong dilihat kapan itu kita pakai setelah, kapan kita pakai sejak. Untuk pendaftaran NPWP wajib pajak badan, kata-kata yang digunakan adalah 1 bulan setelah saat didirikan. Dasar hukumnya pasal 40 PMK 81 tahun 2024. Didirikan disebutkan di dalam soal tadi itu tanggal 14 Oktober 2024. Usaha dilakukan pada tanggal 21 November 2024. Nih. Dasar perhitungan yang kita pakai itu adalah saat didirikan dengan menggunakan kata-kata 1 bulan setelah. Nah, kalau kita ketemu kata-kata setelah, prinsip umumnya setelah sama sejak itu adalah kalau bahasa yang digunakan itu adalah setelah, maka tanggal akan ketemu tanggal. Artinya, begitu kemudian dimulainya pada tanggal 14, 1 bulan setelah tanggal 14, maka ketemu besoknya itu juga 14 lagi. Awalnya 12, maka saat yang digunakan adalah 12 juga. Itu kalau kita pakai kata-kata setelah. Tapi kalau kata-katanya adalah sejak, tanggal -1. 1 bulan sejak tanggal 14, berarti tanggal 13. Tinggal nambahin bulannya berapa bulan. Itu prinsipnya ya teman-teman ya. Ini nanti akan sering teman-teman temui di soal-soal yang ada. Di dalam kasus ini, kita punya kondisi bahwa wajib pajak badan didirikan pada tanggal 14 Oktober 2024, melakukan kegiatan asal usahanya pada tanggal 21 November 2024. Tolok ukur yang kita pakai di pasal 40 ini adalah 1 bulan setelah saat didirikan. Berarti yang kita pakai adalah didirikan. Didirikan itu kalau untuk wajib pajak badan ditandai dengan akta pendirian. Di soal tadi disebutkan akta pendirian tanggal 14 Oktober 2024. Berarti itu saat didirikan. 1 bulan setelah 14 Oktober 2024. Berarti 14 November 2024. Itu untuk cara kita memahami, menjawab soal setelah dan sejak. Oke. Nah, umumnya sebagai patokannya teman-teman, kata-kata sejak itu dipakai untuk menentukan kewajibannya DJP untuk menerbitkan sesuatu atau kewajibannya wajib pajak untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalkan kapan keberatan harus disampaikan, sekian bulan sejak kapan DJP harus menerbitkan surat ketetapan pajak, 12 bulan sejak, umumnya seperti itu. Kata-kata yang terkait dengan produk hukum, umumnya dia akan menggunakan kata-kata sejak. Tapi ini tidak bisa dijadi patokan ya. Karena teman-teman nanti pada waktu teman-teman ujian USKP, open book open booknya kan undang-undang kan. Maka pada saat teman-teman pegang undang-undangnya, teman-teman tahu kita sedang ngomong apa. Pasalnya pasal berapa. Sehingga nanti kita langsung merujuk kepada pasal tersebut menyebutkan kata-kata sejak atau kata-kata setelah. Itu yang paling penting. Ya. Nah, maka nanti dalam seluruh pembahasan yang kita lakukan, saya sudah screenshotkan pasal-pasal yang sering digunakan dan suka digunakan sebagai soal. Sehingga teman-teman sudah terbiasa untuk baca undang-undangnya. Harapan saya nanti pada saat ada screenshot
atas aturan yang membahas tentang hal tersebut, teman-teman sudah punya susunan dalam satu naskahnya yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Terus di sini juga membahas tentang itu. Nanti juga terkait dengan wajib pajak badan, perlu teman-teman pahami juga kalau misalkan ada soal yang terkait dengan NPWP, format NPWP itu berapa huruf, ditambahkan 0 di depannya dengan format 16, terus kemudian selain NPWP ada yang namanya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha, yang mana diberikan di masing-masing tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, termasuk tempat kedudukan wajib pajak itu juga diberikan yang namanya NITKU. Nanti tolong dipelajari, dibaca di pasal 39 ini. Tapi yang sering keluar ya yang kata-kata yang atas ini nih. Kapan wajib mendaftarkan NPWP dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Hotel nyaman. 21 orang sudah menjawab dengan betul, 6 orang menjawab kurang tepat, dan 2. Nah, hotel nyaman ada sebuah hotel yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam bentuk paten. Misalkan hotel ini berafiliasi dengan merek hotel yang ada di Eropa. Karena dia berafiliasi dengan merek hotel yang ada di Eropa, dia akan membayar royalti atas paten yang dia gunakan, atas jasa manajemen atau lebih tepatnya royalti yang dia gunakan. Nah, hotel sendiri itu didirikan berdasarkan akte pendirian tanggal 20 Januari 2025 dan mulai melakukan pembayaran royalti pada tanggal 28 Februari 2025. Nah, kita melihat ada dua hal di sini. Yang pertama, apakah si wajib pajak ini wajib ber-NPWP? Jawabannya wajib. Ya kan? Kalau kemudian wajib, paling lambat kapan? Pada prinsip yang sama. 20 Januari 2025 didirikan, berarti 1 bulan sejak, 1 bulan setelah, berarti 20 Februari 2025. Pada konteks yang kedua, pertanyaannya adalah, kalau dia melakukan pembayaran royalti pada tanggal 28 Februari 2025, dan ini merupakan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, apakah kemudian dia termasuk yang harus mendaftarkan dirinya sebagai PKP? Nah, kalau kemudian ditanyakan aspek dia harus ber-PKP atau tidak, kembalikan lagi pada kapan wajib pajak itu harus dikukuhkan sebagai PKP. Kapan pengusaha itu harus dikukuhkan sebagai PKP. Yang dikukuhkan sebagai PKP itu adalah pengusaha. Ya kan? Yang dikukuhkan sebagai PKP itu adalah pengusaha. Nah, kalau kemudian kita bicara terhutangnya PPN, apakah terhutangnya PPN itu hanya atas pengusaha? Enggak. Kalau kita buka pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN itu terhutang untuk pengusaha, itu untuk huruf A, yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang huruf B, impor BKP, ini tidak terbatas pada pengusaha. Bisa jadi yang tidak masuk dalam usaha atau tidak masuk dalam kegiatan usahanya, sepanjang dia melakukan kegiatan impor, dia terhutang PPN. Nah, sekarang kita lihat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean itu diatur di pasal 4 ayat 1 huruf D. Di sini tidak diakhiri dengan kata-kata pengusaha. Artinya, PPN yang terhutang terkait dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean tetap harus dilunasi dan dibayar oleh pengusaha yang kegiatan usahanya bukan penyerahan BKP JKP. Hotel kan tidak penyerahan BKP JKP toh, bukan objek pajak kan. Nah, kalau kemudian itu terjadi berarti kalaupun dia terhutang PPN tidak mengharuskan dia mendaftarkan dirinya untuk ber-PKP karena kegiatan usaha dia tidak termasuk kegiatan usaha yang merupakan penyerahan JKP atau penyerahan BKP. Tapi karena dia tetap terhutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujudnya, tetap PPN-nya terhutang. Tapi tidak mengharuskan dia untuk ber-PKP. Jelas, teman-teman? Oke, dilihatnya di situ. Model pertanyaan ini menjadi model pertanyaan yang pernah
muncul di USKP sebelumnya. Ini informasi dari teman-teman yang mengikuti USKP sebelumnya. Ada model pertanyaan seperti ini. Oke, nah saya herannya di sini teman-teman. Teman-teman bisa menjawab betul terkait dengan jangka waktu pendaftaran NPWP-nya, yaitu tanggal 20 Februari 2025, 1 bulan setelah, tapi di pertanyaan nomor 1, teman-teman salah. Teman-teman menggunakan 1 bulan sejak, gitu kan. Artinya, hati-hati pada waktu kemudian kita membaca dan memecahkan soal. Ya, mungkin teman-teman di nomor 2 ini karena ada padanan atau soal yang mengikuti terkait harus ber-PKP atau tidak, teman-teman betul gara-gara itu gitu kan. Tapi ingat pada waktu nanti diberikan di sini pilihan pilihan jawaban di sini kan kayak ini kan ada ini kan 19 Februari, teman-teman bisa aja nanti milih yang ini gitu kan. Herannya, di sini mayoritas itu 21 orang jawab betul loh di sini. Tapi begitu pertanyaan yang pertama, mayoritas 19 orang jawabnya salah. Ingat ya, jangan sampai nggak konsisten. Ingat, kalau NPWP kaitannya adalah kata-kata yang dipakai adalah setelah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut hal yang tidak benar terkait pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Kalau kita bicara NPWP, itu pasti langsung otak kita nyantol di pasal 2 Undang-Undang KUP. Begitu kewajiban NPWP, begitu bicara kewajiban PKP, otak kita langsung nyantol ke pasal 2 Undang-Undang KUP. Artinya pada waktu kita bingung, kita baca Undang-Undang KUP di pasal 2 itu. Open book kan? Baca pasal 2 Undang-Undang KUP. Nah, di sini kita disuruh menguji pernyataan yang ada terkait dengan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Yang diminta adalah yang tidak benar. Dilakukan berdasarkan penelitian administrasi sesuai dengan data atau informasi yang dimiliki DJP. Ingat ya, kalau kemudian kita baca terkait dengan kewenangan DJP untuk memberikan NPWP dan PKP secara jabatan, apakah DJP memilikinya? Punya. Nih. Pada saat kemudian, sebentar saya buka dalam susunan dalam satu naskahnya ya. Oke. Ini pasal 2. Nih. Di sini disebutkan kewajiban di pasal 2 ayat 1 ini wajib untuk mendaftarkan NPWP setelah terpenuhi persyaratan subjek dan objek. Oke. Terus kemudian di ayat 2-nya disebutkan PKP. Saat kemudian terpenuhi syarat untuk dia wajib PKP, maka dia harus mendaftarkan dirinya ber-PKP. Artinya ada kondisi yang terpenuhi, karena ada kondisi yang terpenuhi, itu harus dilakukan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya atau mengukuhkan dirinya sebagai PKP, self-assessment. Terus kemudian di pasal 2 ayat 4-nya, DJP menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya. Artinya DJP harus tahu dulu kan kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan. Maka pengujiannya adalah ada subjek dan objek yang diketahui DJP, artinya itu butuh data. Ada kondisi seorang pengusaha sudah melebihi batasan pengusaha kecil, artinya itu butuh data. Sehingga kalau dalam kondisi itu butuh data, pilihan jawaban yang ada di sini dilakukan berdasarkan penelitian asli sesuai dengan data informasi yang dimiliki DJP. Benar, karena butuh data. Nggak mungkin DJP ngawur. Oke. Nah, yang kedua, nanti teman-teman melihat kondisi bahasa-bahasa kayak intensifikasi, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu artinya menambah jumlah wajib pajak, menambah jumlah pengusaha kena pajak. Itu bahasa-bahasa ekstensifikasi. Artinya menambah jumlah wajib pajak terdaftar, menambah jumlah PKP terdaftar. Nah, itu kegiatan ekstensifikasi artinya menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah PKP yang terdaftar.
Artinya setelah dilakukan penelitian berdasarkan data informasi, yang kemudian data informasi itu dilakukan dalam rangka kegiatan apa? Nambah jumlah orang yang terdaftar NPWP-nya. Artinya kalau kemudian diberikan NPWP secara jabatan, apakah itu kegiatan ekstensifikasi? Iya, itu yang ekstensifikasi. Karena kita sedang menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pernyataan ketiga, kewajiban perpajakan dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum sebelum diterbitkannya NPWP. Kewajiban perpajakan dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, pernyataan yang selanjutnya, kewajiban perpajakan dimulai sejak saat PKP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, paling lama saat dikukuhkan sebagai PKP. 8, ini adalah pernyataan yang salah. Sebelum saya bahas 8, saya bahas yang 13, karena mayoritas teman-teman jawab di sini. Oke, kita lihat di sini. Nih, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi syarat subjektif objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP. Itu pernyataan yang benar. Artinya, misalkan kondisinya seperti ini. Ini ada PTA. PTA ini itu sudah memiliki NPWP, tapi belum ber-PKP. Kondisi real yang ada di lapangan di tahun 2023, PTA itu sebenarnya sudah melampaui batasan 4,8 miliar. Batasan pengusaha kecil sudah terlampaui. Tapi PTA tidak punya inisiatif untuk mendaftarkan dirinya atau mengukuhkan dirinya sebagai PKP. Sehingga 2023 dia tidak mendaftarkan dirinya untuk ber-PKP. 2024 kondisinya sama. 2025 kondisinya sama. Di 2026, DJP memiliki data yang menunjukkan bahwa sebenarnya PTA itu sudah waktunya dikukuhkan sebagai PKP. Maka berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP di tahun 2026 ini, diterbitkanlah PKP secara jabatan. Atas kondisi ini, DJP boleh menarik surat ketetapan pajak sampai paling lama 5 tahun ke belakang sejak dikukuhkannya dia sebagai PKP atau kalau terkait dengan kewajiban NPWP sejak diberikannya NPWP. Berarti di tahun 2023 bisa diterbitkan SKP, 2024 bisa diterbitkan SKP, 2025 bisa diterbitkan SKP, sampai paling lama 2022-2021. 5 tahun ke belakang. Nah, diterbitkannya SKP tentunya melalui pemeriksaan setelah diterbitkannya PKP secara jabatan di tahun 2026 ini. Clear ya? Jadi pernyataan yang nomor 3 itu betul. 5 tahun ke belakang sejak diberikannya PKP atau diberikannya NPWP secara jabatan. Paling lama 5 tahun ke belakang. Oke. Pak, masalahnya di tahun 2022 si PTA ini belum melewati nilai 4,8. Ya berarti 2022 tidak akan diterbitkan SKP. 2021 tidak akan diterbitkan SKP. Bukan karena tahun pajaknya yang lebih dari 5 tahun, bukan. Tapi karena memang tidak ada objek yang membuat dia harus terutang PPN karena pada saat itu seharusnya memang dia belum di PKPK. Seperti itu. Tapi kewenangan DJP bisa menarik sampai 5 tahun ke belakang. Seperti itu. Saya lihat ada di chat room. Ya, pernyataan ini berlaku kalau secara jabatan. Oke. Nah, sering menjadi pertanyaan teman-teman, Pak, itu kan berlaku secara jabatan, Pak. Kalau misalkan kondisi yang ditanyakan adalah, kalau misalkan kondisi ini terjadi bukan secara jabatan, dia mendaftarkan secara sukarela, mengukuhkan dirinya untuk ber-PKP secara sukarela juga. Bisa nggak sih DJP menarik sampai 5 tahun ke belakang? Tetap bisa. Dasar hukumnya apa? Pasal 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1, sepanjang ada bukti yang menunjukkan bahwa pajak yang dibayar itu, pajak terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak, DJP punya kewenangan untuk menerbitkan SKP.
pasal 13 ayat 1. Oke. Itu yang kemudian teman-teman lihat ya. Kondisi penetapan tidak terikat pada kondisi jabatan atau bukan. Kondisi yang diuji adalah apakah pada saat tahun yang dilakukan pemeriksaan terdapat subjek atau objek yang terpenuhi, ataukah ada kondisi kewajiban untuk memungut PPN yang terpenuhi. Kalau kondisi itu terpenuhi, DJP memiliki bukti, maka kewenangan untuk menarik atau menerbitkan SKP sampai 5 tahun ke belakang bisa dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur di pasal 2 ayat 4A ataupun kewenangan yang diatur di pasal 13 terkait dengan pemeriksaan. Oke, itu ya. Nanti akan seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum menjawab yang ada di chatroom. Nah, nanti ada juga pertanyaan terkait dengan kapan paling lambat dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau yang ditanya adalah kewajiban ber-PKP, kita pakai PMK 164 tahun 2023. Nah, di PMK 164 tahun 2023 itu, pengusaha yang telah melebihi batasan pengusaha kecil pada bagian tahun pajak wajib ber-PKP pada akhir tahun buku. Misal, PTA ini di tahun 2023 omsetnya Januari sampai dengan Agustus itu sudah melebihi 4,8. Agustusnya persis 4,8. Maka kapan paling lambat PTA mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP akhir tahun buku. Ingat, bahasa yang dipakai adalah akhir tahun buku. Kalau misalkan badan tersebut menggunakan Januari Desember sebagai tahun bukunya, berarti akhir tahun buku adalah 31 Desember 2023. Sehingga di tanggal 31 Desember 2023, wajib pajak ini wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Pak, tahun buku yang dipakai Juli sampai dengan Juni. Berarti periode yang kita ukur adalah Juli sampai dengan Juni. Dan periode kapan dia paling lambat untuk mendaftarkan diri ber-PKP, tanggal 30 Juni. Akhir tahun buku yang digunakan. Kita pakai PMK 164 tahun 2023. Jangan sampai teman-teman masih menggunakan PMK yang lama, PMK 197 ya, tahun 2013 ya. Di mana di situ itu adalah akhir bulan berikutnya setelah suatu bulan terlampauinya batasan 4,8. Jadi kalau misalkan kita pakai PMK yang lama, Agustus ini terlampaui 4,8, maka akhir bulan berikutnya, berarti tanggal 30 September, dia harus mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi dengan PMK 164 tahun 2023, kondisi pengukuhan PKP itu akhir tahun buku. Akhir tahun buku. Setelah dalam suatu bagian tahun terlampaui batasan pengusaha kecil. Oke, itu ya isu tentang PKP, isu tentang pasal 2 ayat 4A. Saya buka chatroom. Kalau tidak berlaku secara saya KP 5 tahun, sudah saya jawab. Terus kemudian, Pak, jika 2025 sudah lebih 4,8, tetapi 2026 sudah tidak ada omset, apakah tetap akan ditetapkan? Pak, jika tahun 2025 sudah lebih dari tetapi tahun 2026 sudah tidak ada, apakah tetap akan ditetapkan secara jabatan untuk dilakukan sebagai PKP? Terima kasih. Ya, pada saat kemudian suatu tahun dimiliki data, di suatu tahun tersebut dimiliki data yang menunjukkan di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada batasan yang terlampaui, maka DJP tetap bisa menerbitkan PKP secara jabatan. Bukan karena kejadian yang terjadi di tahun tersebut, tapi kejadian di tahun yang datanya dimiliki. Oke, seperti itu ya. Tapi jika yang lebih bulan di mana bagian tahun sebagaimana dari disebut muncul SKP. Tetapi jika didaftarkan melebihi bulan di mana saya fokus pada konteks soal dulu ya. Kalau case, saya batasi pembahasannya. Jadi saya fokus pada konteks soal. Ini kayaknya pertanyaan Bu Siska. Selamat malam Pak, izin bertanya. Seperti yang ada di contoh soal, untuk paling lambat tanggal 31 Desember 2023 ini, kondisi WP sudah menjadi PKP atau penambahan bisa diajukan minimal tanggal. Ya, ini kondisi maksimal kapan dia harus mendaftarkan dirinya ber-PKP. Ini kondisi yang ada di soal. Jadi, saya ulangi penjelasannya ya. Ini kondisi PTA. Kondisi PTA di sini ini belum PKP.
Jadi bulan Januari sampai dengan Agustus 2000 Agustus ini sampai dengan bulan Agustus 2023 ini dia belum ber-PKP. Kondisi batasan pengusaha kecil itu terlampaui di bulan Agustus 2023. Pertanyaannya adalah kapan dia wajib ber-PKP? Kapan wajib ber-PKP? Kalau kita menggunakan kondisi yang diatur di PMK 164 tahun 2023, maka dia harus ber-PKP adalah akhir tahun buku setelah batasan pengusaha kecil terlampaui. Ini batasan pengusaha kecil terlampaui. Ini akhir tahun buku. Karena sini sudah terlampaui, maka dia harus mendaftarkan diri ber-PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Paling lambat. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Lanjut. Sampai sini cukup jelas mengenai batasan kapan ber-NPWP, apa itu jabatan, konsekuensi atas jabatan, dan kapan ber-PKP paling lambat seperti apa. Itu bahasan soal 1, 2, 3. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. SKP, PKP. Nah, perhatikan ya teman-teman ya, saya akan singgung ini. Kalau misalkan saya baru mendaftarkan diri di tanggal 31 Desember 2023, lalu misalnya baru keluar SKP PKP, surat pengukuhan ya maksudnya ini ya, SKP PKP ini soalnya pengembalian pendahuluan kalau disingkat seperti itu. Kalau baru kemudian surat keputusan pengukuhan sebagai PKP-nya, surat keputusan pengukuhan sebagai PKP-nya itu terbitnya di Januari 2024, apakah masalah? Masalah. Kenapa? Karena di 31 Desember seandainya di situ ada penyerahan yang terjadi, maka di situ sudah terutang berdasarkan PMK. Karena di situ Anda wajib ber-PKP. Sehingga pengadministrasian kapan kita harus mendaftarkan diri ber-PKP harus kita rencanakan jauh hari sebelumnya supaya bisa memenuhi klausul di tanggal 31 Desember kita sudah ber-PKP. Itu ya, itu termasuk hal yang harus direncanakan. Oke, kita lanjut. Di pertanyaan selanjutnya. Masuk kita ke pertanyaan nomor 4. Nih. Wih, banyak yang salah ini. Sebentar. Oh ya. PT ABC dibubarkan berdasarkan akte pembubaran tanggal berapa ini? Tanggal 20 Januari 2025. Permohonan penghapusan disampaikan tanggal 24 Januari 2025. Oke. Atas kondisi ini, DJP harus memberikan keputusan atas surat permohonan pada tanggal, ingat ya, permohonannya apa teman-teman? Penghapusan NPWP. Oke. Permohonannya ada terkait dengan penghapusan NPWP. Kita bicara NPWP, otak kita langsung kunci baca di pasal 2. Nah, bagaimana pasal 2 mengatur? Seperti ini. DJP setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP dan untuk WP Badan 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Teman-teman di sini banyak menjawab Juli 2025. Artinya ini 6 bulan aja dari Januari. Padahal di pasal 2 menyebutkan pasal 2 ayat 7 6 bulan itu untuk OP. Kalau untuk badan 12 bulan. Oke, kita hitung. Sejaknya adalah sejak tanggal permohonan diterima lengkap. Bukan pada saat pembubaran dilakukan, tapi permohonan masuk diterima lengkap. Dalam kondisi itu, kita membahas di sini akte pembubarannya tanggal 20. Permohonan penghapusannya 24 Januari. Dasar perhitungan jangka waktu yang kita pakai 24 Januari. Kata-kata yang dipakai di situ adalah sejak.
12 bulan. Oke. Kata-kata sejak kan? Kata-kata sejak itu berarti apa? Tanggal minus 1. 24 minus 1 ketemulah 23. 12 bulan. Berarti ini 2025, di sini 23 Januari 2026. Seperti ini. Oke, jadi jawabannya adalah 23 Januari 2026. Nah, kalau nanti terkait dengan penghapusan, 6 bulan NPWP itu OP. 12 bulan NPWP baru itu badan. Nah, ada lagi yang disebut dengan pencabutan pengukuhan PKP. Ini diaturnya di pasal 2 ayat 9. Jangka waktunya adalah 6 bulan. Kalau sudah bicara PKP, maka dia tidak bicara badan, dia tidak bicara OP. Sepanjang dia adalah PKP, mau badan, mau OP, perlakuannya sama. Berapa lama? 6 bulan. Kata-kata yang dipakai adalah sejak. 6 bulan. Oke. Seperti ini ya. Ini yang perlu teman-teman ingat. Kalau pencabutan PKP, pencabutan pengukuhan PKP, kita pakai 6 bulan. Sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Kalau bicara NPWP badan, 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Saya buka chat room. Betul, surat pengukuhan sampai 3 baik Pak, terima kasih. Oke, saya fokuskan pertanyaan ya. Oke, soal nomor 4 dari teman-teman sudah cukup jelas. Oke, hati-hati ya. Mayoritas salah di situ, pakai 6 bulan. Kita pakai 12 bulan untuk wajib pajak badan. Kalau pertanyaan seputar NPWP PKP, pasal 2. Baca pasal 2. Oke, sudah saya ambil screenshotnya, tinggal nanti teman-teman satukan dalam kerangka susunan dalam satu naskah. Oke, lanjut. Jawabannya benar berarti? Oke ya. Oh ya, nanti biasanya ada yang nanya, Pak, nanti soalnya di-share nggak? Saya share dalam bentuk PDF. Jadi nanti ada bentuk PDF-nya, soalnya jawabannya kuncinya di bawah. Jadi nanti tinggal dianukan sendiri aja. Ya, nggak usah difotoin. Sukanya ada yang screenshot kan, capek nanti. Fokus aja dengerin penjelasan saya. Nanti di akhir saya share bahasan kita. Saya share juga sheet Excel-nya supaya nanti bisa melihat pembahasannya seperti apa. Oke, fokus dengan penjelasan saya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, kita masuk question number 5. Ini juga pertanyaan yang pertanyaan yang muncul di periode USKP sebelumnya. Informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti USKP, yaitu tentang PT ABC mengalami kendala penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2024 dikarenakan laporan keuangan tahun pajak 2024 belum selesai diaudit. Atas hal ini PT ABC dapat. Oke, nah kalau dia sudah bahas tentang kewajiban penyampaian SPT, otak kita itu langsung nyambung ke pasal 3 dan 4. Kalau sudah bicara mengenai penyampaian SPT, otak kita nyambung ke pasal 3 dan 4. Utamanya di pasal 3 dulu. Oke. Kita bahas pernyataan ini satu persatu. Sebelum itu kita lihat dasar hukumnya, teman-teman. Mengenai SPT yang kemudian ada kendala, dan kendalanya itu karena dia ada laporan keuangan yang belum selesai diaudit, sehingga dia tidak punya lampiran yang bisa disampaikan dalam penyampaian SPT, ada kondisi yang diperbolehkan di dalam Undang-Undang KUP, pasal 3, ayat 4. Di pasal 3 ayat 4 disebutkan, ini pasalnya belum saya sebutin ya, sorry. Ini pasal 3 Undang-Undang KUP. Di pasal 3 ayat 4 disebutkan,
Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan. Nah, ayat 3 itu yang atas toh. Berarti kalau badan SPT itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berarti kalau digambarkan di sini ada PT ABC, tahun pajaknya kita sebut tahun pajak 2024 misalkan. Terus kemudian kita tahu di sini adalah tanggal 31 Desember 2024, kita sebut sebagai akhir tahun pajak. Terus kemudian kita punya tanggal di sini sampai dengan batasnya yaitu tanggal 30 April 2024. Kita sebut sebagai batas waktu lapor SPT. Seperti ini kan kondisinya kan? Disinilah sebenarnya penyampaian SPT harus dilakukan oleh wajib pajak. Tahun pajaknya 2024 dengan tahun buku tentunya Januari sampai dengan Desember. Ini. Nah, April 2025 ya Pak? ya. April 2025 ya? 30 April Maaf, 2025. ada pertanyaan? Saya nggak dengar. Bisa diulangi? Itu Batas batasnya waktu kan lapor 30 April SPT. Oh 2025. iya, 2025 ya? Ini ya? Iya. Oke, terima kasih. Maaf typo teman-teman. Nah, 31 Desember 2024, di sini batas waktu lapor SPT di tanggal 30 April 2025. Ingat, tahun buku yang dipakai di sini Januari Januari sampai dengan Desember. Nah, di posisi pada saat tanggal 30 April 2025 diketahui ada suatu kondisi yang membuat wajib pajak tidak dapat melakukan pelaporan SPT tepat waktu, maka dia bisa melakukan pemberitahuan. Ya. Kata-kata yang dipakai apa, teman-teman di sini? Pemberitahuan, bukan permohonan. Di sini yang dipakai apa kata-katanya? Pemberitahuan, bahwa kita akan menyampaikan SPT terlambat. Dalam format SPT yang terdahulu, pemberitahuan itu kita sebut dengan formulir 1771Y. Seperti ini, terdahulu. Tapi kalau di Kortek, nama formulirnya sudah berbeda. Apakah nanti menjadi pertanyaan pada saat di dalam soal USKP? Saya meragukan itu. Karena dia biasanya nggak sampai ke nama detail, nama formulirnya apa, nggak sampai ke situ. Dulu kita kenal dengan 1771Y. Nah, setelah melakukan pemberitahuan 1771Y dan melampirkan perhitungan sementara, nih, yang ayat 5-nya, terus kemudian melampirkan juga bukti pelunasan, kurang bayar sementara, barulah kemudian WP mendapatkan haknya untuk memperpanjang sampai paling lama 2 bulan. 2 bulan, artinya di sini dia bisa melakukan penyampaian SPT pada tanggal berapa? 30 Juni 2025. Batas penyampaian SPT setelah pemberitahuan terlambat. Oke, itu yang terjadi 30 Juni 2025. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, jangan menggunakan tanggal pada saat menjawab soal. Coba diperhatikan di sini. Saya pakai tanggal loh di sini 30 Juni 2025. Bahasa undang-undang itu nggak pernah menggunakan tanggal. Bahasa undang-undang itu menggunakan apa? 2 bulan. Nih. Kenapa kemudian menggunakan kata-kata 2 bulan di undang-undang? Karena di pasal 3 ayat 3-nya dia juga menggunakan kata-kata bulan. Kenapa? Karena yang namanya tahun buku, hati-hati dengan tahun buku. Kenapa? Karena tahun buku itu bisa berubah. Kalau kemudian tahun buku yang digunakan adalah Juni sampai dengan Juni, maka batas pelaporan SPT akan bergeser, batas penyetoran SPT setelah pemberitahuan keterlambatan itu juga akan bergeser.
Jadi gunakan bahasa yang dimunculkan di undang-undang, kecuali di soal dia sudah memberikan keterangan tahun buku, sudah memberikan keterangan tanggal, baru kita pakai tanggal. Tapi kalau kemudian dia masih menggunakan norma yang umum, dia tidak akan pernah menyebutkan tanggal. Jelas ya? Oke, kita akan di situ nanti. Hati-hati. Dan ingat, pertanyaan yang menjebak selalu itu kaitannya dengan apakah itu permohonan perpanjangan atau pemberitahuan perpanjangan. Pemberitahuan, bukan permohonan. Oke. Kita lihat di chat room. Bisa tidak sih jika syaratnya kurang? Iya. Pemberitahuan itu sifatnya juga ada persetujuan. Memang uniknya di situ, pemberitahuan tapi bisa tidak disetujui. Tapi itulah kondisi yang terjadi. Kita bicaranya nanti di ini ya, di level soal ya. Apakah dengan yang baru penggantiannya di Cortex? In case saja Pak. Nanti untuk nama formulir barunya saya harus explore lagi Cortex teman-teman, karena saya jujur aja untuk Cortex itu learning by doing. Jadi saya melihat satu persatu di dalam formulir. Kalau ada informasi itu saya sampaikan dalam pertemuan besok, Pak Agus Budiono Alim. Karena tidak memiliki bukti. Nah, izin Pak, itu artinya kalau rugi tidak bisa perpanjang ya, karena tidak memiliki bukti pembayaran. Di dalam undang-undang itu menyatakan sifat kumulatif syarat, yaitu ada perhitungan sementara, ada bukti pembayaran. Namun, dalam PMK pelaksanaannya, karena dia diatur lebih lanjut dengan PMK, itu sedikit bergeser dari yang diatur di undang-undang. Sehingga, dalam kondisi wajib pajak rugi, ataupun lebih bayar, itu tetap bisa melakukan pelaporan, tetap bisa melakukan pemberitahuan keterlambatan penyampaian SPT. Itu dalam level PMK-nya. Oke. Nanti di dalam soal dia nggak akan masuk ke dalam level PMK, dia akan bicara secara umum terkait dengan pemberitahuan aja kah atau apakah. Tapi in case teman-teman ditanya di dalam PMK tidak sampai kemudian menyebut harus ada pembayaran, mutlak harus kurang bayar baru boleh pemberitahuan, enggak. Oke, dalam PMK. PMK-nya nomor berapa ya? PMK nomor 56 ya. Nanti saya carikan PMK-nya untuk melengkapi penjelasan terkait dengan pemberitahuan. Oke, teman-teman. Oke, itu penjelasan tentang pemberitahuan. Terus ada hal yang perlu ditegaskan di sini. Nah, ingat ya teman-teman, fasilitas tidak dikenakan sanksi administrasi dalam kondisi di atas hanya atas pelaporan SPT-nya saja. Oke. Artinya, kalau dia menyampaikan SPT setelah melakukan pemberitahuan dan dia dilakukan tepat waktu, paling lambat tanggal 30 Juni, dia tidak dikenakan sanksi. Sehingga WP tidak dikenakan sanksi denda pasal 7. Artinya SPT yang disampaikan tidak dianggap terlambat, walaupun nyatanya disampaikan 30 Juni. Tapi kan dia sudah pamit bahwa saya terlambat. Oke. Sedangkan atas kurang bayar akibat penyampaian SPT yang disetorkan melebihi tanggal jatuh tempo pelaporan normal, tetap menjadi objek sanksi administrasi. Oke. Contoh. Di sini dia melakukan pemberitahuan. Di sini dia menyampaikan pemberitahuan. Terlambat. Di sini dia menyampaikan SPT. Pada saat dia melakukan pemberitahuan terlambat, dia ada kurang bayar,
sebesar 100 juta. Pada saat dia melakukan penyampaian SPT, ada kurang bayar tambahan sebesar 200 juta. Oke. Atas penyampaian SPT tidak dianggap terlambat. Tapi atas penyetoran ini terlambat. Sehingga ini akan dijadikan objek pengenaan sanksi administrasi. Seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nanti di pembahasan selanjutnya, saya akan refresh pemahaman teman-teman terkait dengan sanksi administrasi. Dan itu penting banget, karena nanti banyak pertanyaan terkait dengan sanksi. Pak, misalkan diberikan SCP, apakah langsung bisa digugat atau mengajukan? Bab tentang gugatan, sabar ya. Kita akan belajar sesuai dengan ritme yang ada di soal. Hal tentang gugatan akan saya bahas di pertemuan besok. Oke, supaya kita nggak loncat dan runtut. Oke, ditahan dulu, sabar dulu, pasti saya bahas tentang gugatan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah ini pertanyaan mandatori yang menurut saya jangan sampai dilupakan untuk belajar tentang ini. Di sini kita lihat mayoritas benar, tapi ada beberapa teman-teman yang masih salah. Nah, kita harus berusaha mengupdate terkait dengan kapan batas waktu pembayaran dan penyetoran sebagaimana diatur di PMK 81 pasalnya pasal 94. Nah, di PMK 81 pasal 94 itu disebutkan kapan batas waktu. Dia mengatur di pasal 94 ayat 2-nya pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir meliputi, di sini ada liputannya semua. Pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 25, 26. Dan ini tolong diingat-ingat. Oke. Nah, nanti di pasal 94 ini PMK 81 ini nanti PMK 81-nya saya sertakan ke teman-teman, ada beberapa pengecualian lagi penyetoran. Contoh terkait dengan papan penyetoran atas PPN impor, yaitu setelah dokumen impor selesai seperti itu. Itu ada di pasal 94 PMK 81. Itu murni hafalan. Karena itu murni hafalan, teman-teman harus melihat atau ingat saya ngingetnya atau bacanya di mana. Itu ada di pasal 94 PMK 81. PMK 81-nya saya share. Dan kayaknya sudah di-share apa belum ya Pak? Kayaknya sudah di-share sama Pak Dadan. Oke, dicek di pasal 94-nya apa saja. Itu mandatori pertanyaan yang sayang kalau kita salah gara-gara kita lupa kapan paling lambat. Oke. Ingat, untuk kegiatan membangun sendiri perlakuannya berbeda dari PPN yang pada umumnya. Kalau PPN pada umumnya akhir bulan berikutnya, tapi kalau kaitannya dengan PPN KMS, kegiatan membangun sendiri adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, teman-teman. Pesan saya terkait dengan soal ini, baca PMK 81 pasalnya pasal 94. Jangan sampai salah terkait yang jangka waktu pembayaran dan penyetoran. Oke, soal ini ada di seri ini latihan soal yang diterbitkan atau dimunculkan oleh panitia panitia pelaksana ujian USKP. Itu kan ada itu kan ya. Tuh, terus di sama juga tanggal 15 bulan berikutnya dan masih banyak teman-teman yang salah. Ingat, ada pergeseran dari yang namanya pembayaran yang dulu dengan yang sekarang. Dulu, kalau pembayaran itu membayar sendiri, itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau kalau pembayar sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi kalau pemotongan pemungutan tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi semenjak PMK 81,
sama semua, tanggal 15 bulan berikutnya kecuali PPN. PPN tanggal akhir bulan berikutnya sebelum SPT dilaporkan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ada adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sudah tidak ada lagi tanggal 10 bulan berikutnya. Semuanya ngumpul di tanggal 15 bulan berikutnya. Baik output maupun dibayar sendiri, ngumpul semua di tanggal 15 bulan berikutnya, kecuali PPN. PPN itu akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Di sini di chatroom ada 3 pertanyaan. Note-nya masukkan di pembahasan ya Pak, terkait pasal-pasal yang penting. Terima kasih Pak. Oke. Ada tadi, udah kalau pasal 94 tadi ada note-nya di PMK 81, sesuai dengan itu sudah ada di pasal 94. Oke. Lanjut ya. Pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban perpajakan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMK 81 disebut dengan deposit pajak. Udah banyak yang tahu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang penting tentang deposit pajak. Nah, ini kan banyak yang salah kan? Oke. Tanggal pengisian deposit pajak diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan kecuali. Sesuai dengan kecuali. Oke ya, kita lihat. Kita bahas satu-satu. Nih, pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo. Oh, ini yang tadi. Oh ya, ini 6, terus 7, terus kemudian 8. Nah, ini. PMK 81 pasalnya pasal 103. Dia bilang, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit pajak melalui pemindahan bukuan. Nah, deposit ini tidak terikat pada jenis pajak, masa pajak tertentu. Sifat dia seperti e-wallet kita. Sebagaimana kita punya e-wallet kita itu tidak akan menjadi pembayaran atas sesuatu, melainkan dia sebagai deposit yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu pembayaran. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai deposit ini, yang beberapa kali muncul sebagai pertanyaan, itu ini. Cara ngisi deposit. Yang pertama, melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Artinya, kita menyetor pakai MPN dengan kode yang merujuk pada pembayaran deposit. Yang kedua, kita melakukan pemindah bukuan atas suatu pembayaran, kita pindah bukukan masuk ke dalam deposit pajak kita. Yang ketiga, permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Maksudnya yang ketiga ini gimana? Contoh, saat WP mengajukan lebih bayar restitusi. Ya, atas LB yang diminta itu sebesar 300 juta. Oke. Kemudian hutang pajak itu sebesar 200 juta. LB yang diminta 300 juta ini itu akan diproses dengan terbitnya apa? Dengan terbitnya SKPLB. Dari SKPLB diproses dengan terbitnya SKP KPP. Ini kan. Nah, SKP KPP yang terbit ini nanti sebesar 300 juta akan diperhitungkan dengan hutang pajak. Sehingga ada uang yang dikembalikan sebesar 100 juta. Gitu loh. Nah, setelah ada yang dikembalikan sebesar 100 juta ini bisa diminta untuk dijadikan deposit pajak. Itu ya, itu yang dimaksud. 3 cara pengisian terkait deposit pajak. Nah, di soal yang ini ditanyakan, kalau saya ngisi deposit,
itu diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyedoran pajak sesuai dengan kecuali nih, dia akan dianggap sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SKP KPP. Sesuai kan? SKP KPP terbit itu buat ngisi deposito, ya kan? Itu boleh. Dan produknya itu adalah SKP KPP, bukan SKP LB. Oke, SKP KPP. Yang kedua, tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan negara. Berarti saya setor langsung ke kas negara dengan tujuan deposit, itu adalah tanggal bayar dan penyetoran deposit. Yang ketiga, yang ini, tanggal bayar yang tertera pada bukti pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu juga menjadi tanda pembayaran deposit. Nah, yang ketiga ini menjadi salah. Kenapa dia menjadi salah? Karena tanggal penerbitan SKPLB enggak. SKPLB itu tidak bisa dijadikan sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran. Kenapa? Harus masuk ke SKP KPP dulu. Barulah kemudian SKP KPP itu diperhitungkan dengan hutang pajak. Kalau ada sisanya, barulah dia bisa masuk ke deposit. Nah, atas permintaan itu dilakukan pada saat penerbitan SKP KPP-nya. Seperti itu. Oke. Itu pertanyaan ada keluar di di Kemenq KLC Kemenq itu juga ada. Oke. Lanjut. Paham ya? Itu jangan sampai salah ya, terkait setor, lapor, kapan paling lambat itu. Dan itu istilah yang baru buat teman-teman tentang deposit, dan ini tolong dibaca yang ada di sini. Nah, dijelaskannya di sini teman-teman. Tanggal pengisian deposito pajak yang dilakukan dengan pembayaran melalui sistem penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. Permohonan pembukuan diakui sebagai tanggal penyetoran pajak. Permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak diakui sebagai tanggal pembayaran, dan ini setelah SKP KPP, bukan pada saat SKP LB-nya terbit. Oke. Sampai soal nomor 8. Kalau ada pertanyaan sebagai review dari nomor 1 sampai nomor 8, silahkan. Oke. Ada pertanyaan, silahkan. Aman ya? Oke, saya lanjut ke 9, 10. Oke. Nomor 9. Oh, kita udah di 9 ya. 10. Nah, ini sering banget kebolak-balik. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari NIHAT nih. Masih banyak teman-teman yang jawabnya di Direktur Jenderal Pajak. Nanti itu ada kok yang kaitannya dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak, tapi bukan untuk pembukuan dan penggunaan mata uang asing. Pembukuan dan mata uang asing itu menggunakan izin dari Menteri Keuangan. Ini ada di mana? Ada di pasal 3 ayat 1A. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang pelaksananya diatur berdasarkan PMK. Nah, lihat di sini. Kalau kaitannya sama pembukuan bahasa asing, mata uang selain rupiah, maka izinnya adalah Menteri Keuangan. Lalu yang izin Dirjen itu apa? Hati-hati dengan soal yang menanyakan tentang persetujuan perubahan metode pembukuan dan tahun buku. Dirjen itu memiliki kewenangan terkait dengan perubahan metode pembukuan dan tahun buku. Itu Dirjen. Tapi kalau bahasa asing dalam pembukuan dan mata uang selain rupiah itu ada di Menteri Keuangan. Jangan kebalik ya. Pembukuan dan mata uang selain rupiah ada di Menteri Keuangan. Kalau kaitannya dengan metode pembukuan dan tahun buku itu ada dari Direktur Jenderal Pajak. Oke, jangan sampai kebalik. Ini sering kebalik. Nah, di
pertanyaan yang muncul di KLC Kemenq, teman-teman, di pertanyaan yang muncul di KLC Kemenq itu ada pertanyaan yang ini. Yang selanjutnya ini. Nah, wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bentuk apa. Nah, kalau kemudian dia melakukan pembukuan menggunakan bahasa asing, mata uangnya selain rupiah, SPT-nya bentuknya apa? Kita balik lagi, ini seperti yang diatur di dalam pasal 3 ayat 1A. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uangnya selain rupiah. Jadi bahasanya yang asing itu hanya untuk pembukuannya, tapi SPT-nya tetap dalam bahasa Indonesia. Mata uangnya itu selain rupiah, demikian juga mata uang di dalam SPT itu juga menggunakan selain rupiah. Boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Oke. Nah, di soal selanjutnya yang nomor 12 ini rentetan soal yang nanti kalau di KLC Kemenq itu ditunjukkan. Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan kecuali bagi wajib pajak. Nah, ini jawabannya ada di KMK 533 tahun 2000. KMK-nya lama. Hal yang diatur, yang saya ingatin buat teman-teman di sini adalah di KMK 533 tahun 2000 ini, yang dimaksud dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu sudah disebutkan dengan jelas. Di pasal 1-nya ayat 2, yaitu bahasa Inggris, mata uangnya dolar Amerika Serikat. Nah, yang disebut bahasa asing itu bahasa Inggris. Yang disebut dengan mata uang selain rupiah itu dolar. Tidak ada bahasa asing lain, tidak ada mata uang asing lain. Oke. Nah, terus siapa yang kemudian dikecualikan untuk harus melakukan izin, ngasih izin, mohon maaf, meminta izin. A, B, C, D, dan E ini adalah wajib pajak yang dapat menyelenggarakan. Karena dia dapat menyelenggarakan, apabila dia ingin menyelenggarakan, maka A, B, C, D, E ini harus izin. Kondisinya itu harus izin dulu. Baru kemudian di pasal 2 ayat 1-nya, yang di A, B, C, D, E itu harus mendapatkan izin tertulis, tapi kalau WP-nya itu adalah WP kontrak karya dan kontrak bagi hasil, dia tidak perlu mendapat izin tertulis. Jadi dia langsung lakukan, nggak masalah. Tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan nggak apa-apa. Hanya untuk kontrak karya atau kontrak bagi hasil saja. Kalau ada pertanyaan, yang dimaksud dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu apa? Terus jawabannya ada yen, ada dolar, enggak. Terikat di KMK tahun 2000 ini hanya terikat pada bahasa Inggris dan mata uang dolar. Kalau yang tidak perlu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, tapi dia bisa langsung menyelenggarakan hanya kontrak karya dan kontrak bagi hasil. Pertanyaan ini ada di KLC Kemenq. Jadi yang 10, hati-hati kalau ditanya izin terkait pembukuan mata bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu ke siapa? Jangan dijawab DJP, Dirjen, bukan Menteri Keuangan. Dirjen Pajak itu memberikan izin untuk perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan. Itu Dirjen. Tapi kalau pembukuan sama selain mata uang rupiah itu Menteri Keuangan. Jangan lupa pasal 3 sama pasal 28. Kalau yang nomor 11, kalau sudah dapat izin, SPT-nya dalam bentuk apa? SPT-nya tetap dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi mata uangnya dalam bentuk dolar. Selain mata uang, selain rupiah. Oke, yang nomor 12, cerita tentang
apa yang disebut dengan bahasa asing, itu bahasa Inggris, apa yang disebut dengan mata uang selain rupiah, itu adalah dolar. Siapa yang harus mendapatkan izin tertulis, itu ada di pasal 1 huruf ABCDE. Selain yang ABCDE itu boleh langsung hanya atas kontrak karya sama kontrak bagi hasil. Oke. Nah, di chatroom ada pertanyaan, Pak, SKPLB selalu lewat SKP KPP. Iya, SKPLB itu nggak langsung cair LB-nya, enggak. Harus menjadi produk SKP KPP dulu, baru kemudian SKP KPP itu uangnya cair berdasarkan SKP KPP. Iya Pak, sorry melenceng ke nomor 9 tadi. Jadi ingat soal kemarin. Ada soal penyampaian PPh 23 masa Maret. Paling lambat dilaporkan harusnya 30 April. Tapi kemarin di soal hanya ada pilihan 21 April dan 5%. Pak, paling lambat dilaporkan harusnya 30 April. Gimana nih? Ada soal penyampaian PPh 23 masa Maret. Paling lambat dilaporkan kan ya. Tapi kemarin hanya ada pilihan 21 dan 5%. Ini pilihannya apa ya Pak? Kalau untuk SPT, penyampaian SPT itu tanggal 20 bulan berikutnya. Itu untuk SPT selain PPN. PPh pasal 23 itu masuk SPT unifikasi. SPT unifikasi harusnya pilihan jawabannya tanggal 20. Tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya kalau Maret jawabannya ya tanggal 20 bulan berikutnya. Bukan tanggal 30. Kalau tanggal 30 April itu akhir bulan berikutnya, itu berlaku untuk jenis PT masa jenis PPN. Oke. Itu ya. Ini kok tanggal 21 ya? Nanti saya harus baca lagi konteks pertanyaannya seperti apa ya. Kenapa kok pilihannya 21 dan 15? Karena harusnya tanggal 20 bulan berikutnya. Pertanyaan dari Bu Priska, Pak izin, jika kontrak karya tanpa izin Menlu dan langsung, maka SPT-nya tetap iya. Bahasa Indonesia mata uangnya dolar. Ya. Ya. Untuk pertanyaan yang tadi dari Pak Rian Putra Pranata, ya itu perlu didiskusikan. Saya harus lihat konteksnya. Harusnya sih di 20 April. Gitu. Oh, dalam konteks kemarin 20 hari Minggu. Ya, pasti nanti ada konteks mengenai itu ya. Oke, saya mumpung ingat ya, mumpung bahas tentang SPT. Siapa tahu nanti ada penyampaian SPT. Ingat, tanggal 20 bulan berikutnya, baik itu batas waktu penyetoran maupun batas waktu pelaporan, kalau dia bersinggungan dengan hari libur, bersinggungan dengan tanggal merah, Sabtu Minggu, cuti bersama akan bergeser ke hari kerja berikutnya. Maka menjadi betul jawabannya tanggal 21 April karena tanggal 20-nya jatuh di hari Minggu. Berarti hari kerja berikutnya hari Senin, yaitu tanggal 21. Oke. Terus kemudian kondisi bergesernya jangka waktu setor sama jangka waktu pelaporan hanya berlaku untuk SPT masa. Hanya berlaku untuk SPT masa. Bergesernya jangka setor, jangka waktu lapor untuk SPT tahunan tidak berlaku. Artinya pada saat di dalam pasal 3 menyebutkan batas waktu pelaporan tanggal 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dengan tahun buku Januari sampai dengan Desember, ya berarti 30 April. Nggak akan dia bergeser ke hari kerja berikutnya. Pak, tanggal 31 Maret untuk PPHUP itu jatuh di hari Minggu. Apakah bergeser nanti di tanggal 1 April? Nggak bergeser. Jangan sampai bergeser. Oke? Kalau SPT masa, bergeser. Kalau SPT tahunan tidak bergeser ke hari kerja berikutnya. Oke. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Pak, kok Pak Purbaya bilang penyampaian SPT untuk orang pribadi diperpanjang jadi tanggal 30 April. Ya kan? Kan kayak gitu toh? Kalau ada pertanyaan seperti itu, yang dilakukan Pak Purbaya itu bukan menggeser jatuh tempo pelaporan ke 30 April. Yang dilakukan adalah, kalau ada WP orang pribadi yang melakukan pelaporan lebih dari tanggal 31 Maret,
selama pelaporannya itu dilakukan masih pada tanggal 30 April, paling lama 30 April, maka dia tidak dikenakan sanksi. Oke, maka dia tidak dikenakan sanksi. Jadi tetap terlambat BP itu. Tapi atas keterlambatannya, karena sudah dapat permakluman, sanksinya tidak dikenakan. Paham jelas ya? Untuk SPT tahunan perlakuannya seperti itu. Oke, untuk SPT masa, dia bergeser. Penyetoran maupun pelaporan. Saya terjebak juga, Pak. Ini terus Pak, SPT masa yang bergeser itu hanya pembayarannya aja kan? Baik pembayaran maupun pelaporan. Oke, baik pembayaran maupun pelaporan. Nanti ada contoh pengenaan sanksi akan saya tunjukkan, oke? Untuk memahami konsep gimana sih penyetoran, gimana sih pelaporan kalau ada keterlambatan. Nanti kita bahas. Oke. Clear ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang itu perlu dari SKP, KPP semua. SKP itu, depannya SK itu pasti dari DJP. Nah, nanti ada. Dan itu akan kita bahas besok di utamanya tentang imbalan bunga. Sabar ya, nanti itu ada tentang SKP, KPP. Dan alurnya seperti apa nanti ada. Nah, ini penting ya. Wih, banyak yang salah. Oke, ini penting. Surat pemberitahuan yang kita sampaikan itu bisa dianggap tidak disampaikan apabila kecuali. Oke ya. Kondisi ini, jawaban yang benar ini. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ini salah. Yang ini betul, ini betul, ini betul. Nah, tolok ukurnya kita pakai apa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 13, kita akan menggunakan pasal 3 ayat 7 dan pasal 8 ayat 1A. Kondisi yang mengatur SPT dianggap tidak disampaikan itu ada di dua pasal ini. Pasal 3 ayat 7 dan pasal 8 ayat 1A. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, SPT dianggap tidak disampaikan kalau SPT-nya tidak ditandatangani. Oke, kalau dia nggak ditandatangani, maka SPT itu dianggap tidak disampaikan. Jelas toh? Harus ditandatangani. Kenapa? Karena pasal 3 ayat 1 menyebutkan SPT itu harus disampaikan benar, lengkap, jelas, ditandatangani. Benar, lengkap, jelas, ditandatangani. Itu pasal 3 ayat 1. Nah, nanti teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan benar, apa yang dimaksud dengan lengkap, apa yang dimaksud dengan jelas. Ya, masuk ke pasal 3. Nih, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta dan menandatangani serta menyampaikannya. Oke ya, benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan benar, apa yang dimaksud dengan lengkap, apa yang dimaksud dengan jelas, teman-teman meluncur ke bawah. Di sini. Ini yang disebut dengan benar, ini yang disebut dengan lengkap, ini yang disebut dengan jelas. Siapa tahu ada pertanyaan tentang apa yang disebut dengan benar, apa yang dimaksud dengan benar, apa yang dimaksud dengan lengkap, apa yang dimaksud dengan jelas. Itu ada di penjelasan pasal 3 ayat 1. Oke ya. SPT itu harus benar, lengkap, jelas, ditandatangani. SPT dianggap tidak disampaikan, diatur di pasal 3 ayat 7. Yang pertama, SPT-nya tidak ditandatangani. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Artinya, yang dipersyaratkan untuk ada di dalam SPT tersebut, itu tidak ada di dalam SPT itu. Contoh, disuruh ngerampiri laporan keuangan, dia nggak ngasih laporan keuangan.
Contoh, jika suruh melampirkan rekapitulasi peredaran bruto, dia nggak melampirkan rekapitulasi peredaran bruto. Oke, itu kondisi A, itu kondisi B. Nah, sekarang kondisi C, ini yang perlu teman-teman pahami. SPT menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan, kata-katanya dan, wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Oke, kita uji di sini. Ini ada PTB. SPT tahunan tahun 2021 belum disampaikan. DJP sudah menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak karena sampai dengan tanggal 30 April 2022 WP belum menyampaikan SPT. Terbit surat teguran, wahai PTB, sampai dengan tanggal diterbitkannya surat teguran ini, Anda belum menyampaikan kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021. Surat teguran terbit. SPT tahunan yang seharusnya disampaikan di tanggal 30 April 2022 ini belum disampaikan. Surat teguran sudah diterbitkan. Oke. Sampai dengan 31 Desember 2022 SPT belum disampaikan. Tahun keduanya 31 Desember 2023 SPT belum disampaikan. Di tahun ketiga 31 Desember 2024 SPT juga masih belum disampaikan. Nah, dalam kondisi ini setelah surat teguran diterbitkan dan SPT ini disampaikan dalam kurun waktu yang ini, maka SPT tetap dianggap disampaikan. Tapi, nih, kalau SPT itu yang menyatakan lebih bayar, disampaikan melebihi jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang ini, dan surat teguran di sini sudah terbit, maka SPT ini dianggap tidak disampaikan. Oke. Jadi ada kondisi 2 yang diuji. Yang pertama, ada nggak surat teguran? Yang kedua, melampaui 3 tahun. Dan kondisi ini hanya mengatur terkait penyampaian SPT yang menyatakan lebih bayar saja. Kalau misalkan ada SPT selain lebih bayar, apakah itu nihil ataupun kurang bayar, mau disampaikan di sini boleh, surat teguran terbit dia disampaikan di tahun keempat juga nggak ada masalah. Tapi kalau SPT yang disampaikan itu adalah SPT LB, dia terikat dalam kondisi ini. Harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau surat teguran diterbitkan, maka SPT yang disampaikan melebihi jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak, itu dianggap tidak disampaikan. Oke, jelas teman-teman? Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nah, oke ya, terkait ini ya. Oke ya, terkait dengan pasal 3 ayat 7 huruf D. Pasal 3 ayat 7 huruf C, clear. Saya coba buka chat room. Pak, bagaimana jika waktu penyampaian dengan e-form, SPT tidak ditandatangani, tapi BPI sudah dikirim ke email? Apakah e-form SPT nggak ditandatangani? Gimana caranya e-form nggak ditandatangani tapi ke submit? Itu kan cuma masalah sistem ya. Coba nanti diyakinkan apakah itu benar-benar ditandatangani. Karena kalau itu bentuknya e-form, token yang kemudian kita inputkan di situ itu udah dianggap sebagai digital signing. Sehingga kemudian muncullah BPI. Nah, tidak ditandatangani di mananya? Kan SPT-nya sudah ditandatangani. Oke, itu jawabannya. Terus yang kedua, lihat anjanya, Pak, di KUPB ini saya kira lebih fokus enggak cuman fokus sengketa pajak. Dia dari awal sampai akhir konteksnya WP Badan. Sengketa pajak, imbalan bunga, gugatan, terus kemudian peninjauan kembali juga kita bahas. Besok ada soal-soal terkait itu.
Nggak cuman itu. Maka beruntunglah buat teman-teman yang sudah ngerasa mantep untuk selain yang sengketa pajak. Karena itu juga masih menjadi bagian yang ditanyakan untuk KUPP. Terus kemudian Mbak Siska, Pak, terkait persyaratan SPT tahunan yang harus ditandatangani dan disertakan rekening perhatian butuh, kalau sehubungan dengan tahunan SPT tahunan melalui Kortek untuk SPT tahunan berarti apakah tetap wajib dilakukan pada dokumenannya ya Pak? Karena seperti yang SPT tahunan ini sudah ada tulisan pada formulir. Ya, kalau format itu dalam untuk WP orang pribadi, formatnya udah ada, artinya nggak perlu dilampirkan. Karena formatnya udah dibuat dan menyatu dalam Kortek. Tapi kita bicara PPh Badan, kalau kita bicara konsep Kortek, yang namanya laporan keuangan itu tetap diminta PDF-nya untuk kemudian di-upload. Oke. Tidak disampaikan maksudnya LB-nya tidak berjurisdiksi. Tidak disampaikan artinya dianggap tidak ada SPT yang masuk. Kalau dianggap tidak ada SPT yang dimaksud, maka dianggap tidak ada permohonan yang dibuat oleh wajib pajak. Kalau tidak ada permohonan yang dibuat oleh wajib pajak, maka LB tidak dapat dicairkan. Kenapa? Karena cara kita meminta LB adalah kita menyampaikan surat permohonan restitusi melalui SPT. SPT-nya aja nggak dianggap, sampai bagaimana kita mengajukan LB-nya. Itu ya. Betul. Ya, betul. Di EVO maupun Kortek ada lampiran keuangan yang harus ditandatangani. Kalau yang kemudian menjadi pokok masalah ditandatangani yang kaitannya dengan e-form itu adalah laporan keuangan yang nggak ditandatangani, itu harusnya masuk pada isu bukan SPT yang tidak ditandatangani, tapi masuk pada isu yang ini, surat pembuktian tidak sepenuhnya dilampiri. Dianggap tidak lengkap SPT-nya. Nah, kalau SPT itu dianggap tidak lengkap, WP akan diberitahu bahwa SPT Anda tidak lengkap dan diberikan waktu kesempatan untuk melengkapi SPT-nya. Seperti itu. Beda kalau SPT dia dianggap tidak SPT tidak ditandatangani. Tidak ditandatangani ya nggak ada tanda tangan di SPT-nya. Sedangkan kalau kita pakai e-form, kita pakai Kortek, begitu kita masukkan passphrase, begitu kita masukkan token, nah itu kita dianggap sudah melakukan digital sign di situ. Oke. Sekarang kita masuk ke pasal 3 ayat 7 huruf D. Oke ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan SPT yang dianggap tidak disampaikan, ini penting untuk diingat. Kondisinya banyak dan bisa menjadi variasi pertanyaan yang banyak juga. Masuk ke pasal 3 ayat 7 huruf D. Bahasa yang disampaikan di sini adalah SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Oke. Setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. PTB menyampaikan SPT tahunan pembetulan. Oke. Tahun pajak 2023. Nah, ternyata atas kondisi ini sudah ada surat perintah pemeriksaan tertanggal 2 Agustus 2024. Surat perintah pemeriksaan ini telah diberitahukan pelaksanaan pemeriksaannya dalam surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus 2024. Kalau WP ingin menyampaikan SPT, baik SPT normal maupun SPT pembetulan, kalau sudah terbit SP2 dan sudah disampaikan pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaannya, dan yang diperiksa adalah SPT yang akan disampaikan, maka SPT itu tidak dapat disampaikan. Oke. Kapan tidak dinyatakan SPT itu tidak dapat disampaikan? Saat pemeriksaan dimulai. Apa yang menjadi tanda bahwa pemeriksaan dimulai? Pemeriksaan dianggap dimulai itu adalah pada saat surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan disampaikan. Bukan pada tanggal SP2, tapi saat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan disampaikan ke wajib pajak, itulah tanggal pemeriksaan dimulai. Oke. Sehingga pemeriksaan dimulai adalah 4 Agustus 2024. Seandainya WP ingin menyampaikan pembetulan SPT atau ingin menyampaikan SPT normal, sedangkan perintah pemeriksaan atas tahun pajak 2023 sudah disampaikan, maka WP sudah tidak dapat lagi melakukan penyampaian SPT. Sehingga SPT yang disampaikan setelah pemeriksaan dimulai atau setelah terbit surat ketetapan pajak dianggap tidak disampaikan. Oke. Pasal 3 ayat 7 huruf A, B, C, D. Clear ya teman-teman ya. Oke. Terakhir,
pasal 8 ayat 1A. Di pasal 8 ayat 1A ini yang diatur adalah SPT pembetulan. Disebutkan dalam hal pembetulan SPT, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Ini SPT tahunan PPh Badan tahun 2021. Harusnya disampaikan tanggal 30 April 2022 dan sudah disampaikan dengan kondisi kurang bayar 100. Oke. Ternyata BP menyampaikan SPT pembetulan. Sehingga atas yang sudah dinyatakan di dalam SPT sebelumnya itu menjadi rugi atau menjadi lebih bayar. Ini boleh disampaikan sepanjang tidak melebihi jangka waktu 3 tahun. Di sini, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau SPT ini disampaikan di tahun keempat dan di tahun kelima, maka SPT ini dianggap tidak disampaikan. Oke, bahasa yang dipakai adalah 2 tahun sebelum daluarsa. 2 tahun sebelum daluarsa. Tahun pajaknya adalah tahun pajak 2021. Daluarsa penetapan itu 5 tahun, sehingga untuk SPT tahunan 2021 daluarsanya adalah tahun 2026. 2 tahun sebelum daluarsa artinya tahun 2024 ini adalah batas penyampaian pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Lebih dari jangka waktu tersebut atau di tahun keempat, di tahun kelima, maka SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Sampai sini, teman-teman, ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Pasal 3 ayat 7 huruf D dan pasal 8 ayat 1A. Clear? Jelas? Oke ya, lanjut. Masuk ke pertanyaan nomor 14. Oke, nah ini. Ki nomor 14. Wih, banyak yang betul ada 8 orang, yang salah ada 12 orang. Oke. PT ABC menyampaikan dan menyetorkan pajak terutang atas SPT tahunan badan tahun pajak 2023 dengan status kurang bayar sebesar 100 juta pada tanggal 20 Mei kok 20 Mei Juni 2024 ya? Dengan status kurang sebesar pada tanggal ini 20 Mei ini maksudnya. Tahun buku atas pemenuhan kewajiban perpajakan di atas akan dikenakan sanksi administrasi dengan status kurang sebelum pada tanggal 20 Mei 2024. Juninya hilang ya, ini 20 Mei 2024. 100 juta. Oke. Kita bahas di sini ya. Saya typo, maaf ya. 14. Saya bahas dulu yang itu tadi. Mei 100 juta. Tahun pajak 2023 dengan status tahun pajaknya berapa? Tahun pajak 2023. 2023 statusnya kurang bayar sebesar 100 juta 31 Desember 2023. Ini akhir tahun pajak. Terus kemudian tanggal 30 April
2024. Ini kita batas lapor. Dan BP baru melakukan pelaporan pada tanggal berapa tadi? 20 Mei 2024. 20 Mei 2024. Oke. Terus kemudian di sini dia lapor, terus kemudian setor 100 juta. Ini SPT. Terus kemudian dia setor 100 juta. Nah, di sini otomatis dia kan terlambat